Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara semua, shalom. Shalom. Selagi shalom. Shalom. Saya mau tangan-tangan dan bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu saudara. Boleh kasih tepuk tangan dan dahsyat Tuhan kita enggak? Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat datang di ibadah Cancer Ministry CK7. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, apapun keadaan kita hari-hari ini, satu hal tidak pernah berubah, bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu baik, Tuhan tidak pernah salah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini kami berkumpul Tuhan, kami siap untuk sama-sama menyembah Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, biar hari ini mata kami tertuju kepada Engkau. Hati kami menyembah Engkau, Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan yang dahsyat. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tangan kami naikkan syukurkan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang baik saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu saudara. Mari bersama-sama katakan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyatakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama angkat tanganmu katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan segenap hati nyatakan ku naikkan kami nyatakan terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, dengan segenap hati nyatakan ku naikkan syukur-Mu buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak percaya janji-Mu Tuhan Yesus. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku ya Tuhan Yesus. Buat apapun musim kehidupan kami bersyukur pada Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia, katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah Tuhan Yesus. Yesus Engkau baik, sangat baik Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami sembah Raja, kami sembah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Apapun keadaan kami hari Tuhan Yesus,
Ini keputusan kami tetap menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau segalanya, kami sembah nama-Mu Tuhan. Suara kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, ini keputusan kami menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih ya Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Dengan iman kami Tuhan, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Sama-sama katakan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap. Dengan iman kami Tuhan, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Mari sekali lagi saudara, mari nyatakan tak pernah berakhir kasih setiamu. Makasih janji-Mu Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Panggil namanya, katakan, Yesusku, Kau segalanya. Yesus kami, Yesusku, Kau segalanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya, haleluya.
Kami tahu tidak pernah berakhir kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bangga memiliki Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar kami berkatakan Tuhan Yesus baik dalam keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Boleh lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik bagi engkau semua. Haleluya. Yeay. Come on. Hey. Woo. Hey. Saya percaya semua tahu lagu ini, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati. Come on. Hey, hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Mari sekali katakan berkesudahan, katakan sama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan semua. Tuhan Yesus baik, hey! Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yang percaya sama-sama ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama yang mohon. Hey, hey. Sama-sama ya. 1, 2, 1, 2, 3, say Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Kapan? Dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik. Tunjukkan kiri katakan Yesus baik bagimu. Kapan? Dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi come on. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu dan selamanya. Sekali lagi ya. Dia sungguh baik. Sekali lagi Yesus bagiku, Yesus. Kapan? Dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, hey! Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama ya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan dan nasihat. Katakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk sekali lagi kanan kiri katakan memang Tuhan Yesus baik. Emang Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Saudara semua. Puji Tuhan, saudara semua merasakan Tuhan baik, amin. Baik, dan kesempatan hari saudara, dengan sukacita kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuli. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara Ibu saudara? Kami silakan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan kalau siang hari ini saya boleh ada di sini, semua pasti karena kebaikan Tuhan. Sebelumnya mungkin saya mau kasih lihat video cuplikan kesaksian saya sedikit. Mungkin boleh diputer. Penyertaan-Mu Tuhan. Ini suami saya ya. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Terima kasih. Jadi di sini perkenalkan dulu sebelumnya, saya Yuli, saya seorang istri dari suami saya yang divonis kanker setahun yang lalu. Tepatnya di bulan Juli 2023. Waktu itu nggak ada gejala ada mungkin kita nggak sadar juga ya gejalanya itu suami saya mungkin mulai sakit kepala, mimisan kayak gitulah. Yang kita anggap normal, biasa aja karena memang suami saya boleh dibilang bukan orang yang sering sakit. Badannya cukup sehat, malah saya yang sering sakit-sakitan sebenarnya. Kalau ditanya shock nggak divonis cancer, udah pasti shock. Nggak ada yang mau ya, semua orang saya rasa nggak ada yang mau divonis itu. Saat itu kalau ditanya perasaannya gimana sebagai seorang istri, sangat kacau balau. Jadi satu rumah seperti kena gempa gitu. Jadi memang benar-benar kacau balau banget. Dan divonisnya itu bukan dalam keadaan kondisi keluarga kami lagi baik-baik aja. Tapi divonisnya itu dalam keadaan kondisi suami saya udah bangkrut, nggak ada uang, perekonomiannya juga nggak baik, benar-benar nggak baik. Kalau mungkin orang-orang kekurangan, kami minus. Jadi benar-benar yang sudah sampai jatuh ketiban tangga gitu ibaratnya. Jadi sebagai istri shock, udah pasti shock, sempet nangis juga berbulan-bulan ya. Awal-awal itu sebulan 2 bulan karena memang saya nggak tahu cara gimana buat pengobatan suami saya. Karena di satu sisi dokter menyarankan untuk tidak menggunakan BPJS. Dikarenakan suami saya punya kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Jadi sudah menyebar ke leher. Untuk mempersingkat waktu suami saya disarankan untuk mengambil pengobatan tidak BPJS, mengejar waktu berpacu dengan waktu supaya kansernya tidak menyebar ke paru-paru. Sebagai istri saya nggak tahu cara, nggak tahu jalan, tapi saya tahunya saya harus menyelamatkan beliau. Apapun caranya itu. Jadi saya nggak tahu. Awal kita sebagai manusia pastinya rumrah kalau kita mengharapkan bantuan orang lain. Secara manusia ya, biasanya manusia akan lihat ke manusia dulu. Mana yang bisa kita minta tolong nih gitu. Saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri waktu itu. Saya lihat si A, si B, si C, si D, oh ini kira-kira yang saya bisa minta bantuan buat biaya pengobatan suami saya. Karena memang gak sedikit untuk sekali kemo itu seminggu sekali saya harus punya uang dana sekitar 15-20 juta selain suntikan di luar suami saya drop gitu ya. Kalau suami drop mungkin saya mesti ada tambah suntikan ini, suntikan itu gitu. Jadi ya perkirakan 20 jutaan lah gitu seminggu sekali. Jangankan 20 juta, 200 ribu aja saya kadang-kadang masih mikir gitu. Di tabungan gak ada gitu kan. Jadi saya berharap si A, si B, si C, si D semua saya udah tandain dulu sebagai orang gitu ya. Jiwa saya waktu itu masih mengandalkan manusia. Tapi yang saya dapat bukannya pertolongan, bukannya bantuan. Tapi mereka kabur dari saya, hilang dari saya gitu. Jadi untuk angkat telepon saya aja mereka takut kayaknya. Jadi saya benar-benar sampai akhirnya
saya ada bergabung di KUL di CK7 juga. Gembala KUL saya menyarankan untuk coba openkitabisa.com, open donasi. Waktu itu kita coba usaha dibantu dengan Bapak Gembala KUL di KUL saya, tapi tidak berjalan dengan baik kitabisa.com. Jadi ternyata setelah saya tahu aplikasi ini pun harus kita iklankan baru itu tersebar gitu. Jadi karena tidak berjalan, akhirnya yang dapat udah kecewa, udah sakit hati, sementara suami saya makin parah, setiap hari berdarah gitu ya. Saya udah nggak tahu cara lagi. Sampai suatu ketika dia drop, lemah, saya bawa ke salah satu rumah sakit, saya ditolak. Itu saya benar-benar sudah kehilangan pengharapan. Kalau orang bilang saya udahlah Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan lakukanlah. Gitu. Saya udah sampai di titik itu, sampai saya nggak tahu mau gimana lagi gitu. Singkat cerita, saya ditolak, saya bawa pulang dia dengan kondisi yang saya lihat kayaknya ini bakalan lewat ini Tuhan. Karena saya udah nggak tahu lagi caranya. Uang udah nggak ada, biaya hidup tetap berjalan, biaya pengobatan harus saya tanggung, rumah juga sewanya udah mau selesai, semua bertubi-tubi gitu. Jadi saya bilang sampai suatu malam itu pas ditolak itu saya lihat dia. Di kamar itu saya lihat ini orang masih bernafas enggak ya? Saya takut dia enggak bernafas tiba-tiba gitu kan. Saya diingetin Tuhan malam itu. Jangan andalkan manusia, kamu harus cari saya gitu. Jadi saat itu malam itu saya berdoa di ruangan sendiri itu. Saya nangis, saya bilang Tuhan saya enggak sanggup. Ngomong jujur saya enggak kuat. Kalau semua ditimpain ke saya enggak sanggup. Saya bilang lebih baik Tuhan mau ambil aja gitu maksud saya ya kan. Saya uang udah enggak ada. Rumah udah mau habis, ya kan anak-anak mau masuk kuliah, mau sekolah, ya kan makan pun sulit. Jangankan beli susu kanker saya bilang, ya kan susu kanker Ensure Gold itu cukup mahal kan, satu kaleng itu, ya kan berasa banget kalau sekali beli itu 250.000. Semua nggak ada yang mau bantu saya bilang. Saya ingat, oke, kalau Tuhan bilang andalkan Tuhan, saya bilang ya kan, saya cuma punya dengkul sama lutut saya buat berdoa. Setiap malam saya lakukan itu, dengkul lutut saya pakai buat berdoa sujud di kamar itu. Pelan-pelan pertolongan itu datang. Mulai dari orang-orang yang gak kenal, di rekening saya bisa masuk uang 2 juta, 1 juta, saya gak tahu siapa orangnya. Dan saya gak pernah mengharapkan juga gitu. Tapi uang itu selalu Tuhan cukupkan. Setiap kali suami saya mau kemo, angkanya pun selalu pas, gak pernah berlebih. Jadi memang udah Tuhan siapkan. Dan disitulah saya melihat bahwa sebagai manusia memang kita nggak boleh mengharapkan manusia. Jadi andalkan dengkul lutut kita untuk bersujud, berdoa sama Tuhan. Dan puji Tuhannya berkat kebaikan Tuhan suami saya sekarang sudah bersih dari kanker dalam waktu 8 bulan. Termasuk progres yang cepat kalau kata dokter 8 bulan sudah dinyatakan kansernya 0. Sebagai seorang istri pastinya saya juga bersyukur kalau saya bisa mendampingi beliau. Saya tidak menyerah, saya masih bisa bekerja juga. Mungkin walaupun sekarang belum stabil, masih ada proses yang Tuhan kasih di kehidupan saya. Tapi minimal saya masih bisa mendampingi beliau. Mungkin dari suami saya sendiri bisa, biar kesaksiannya dia. Ya, terima kasih semuanya dikasih kesempatan untuk hadir di sini CK7. Saya ambil beberapa bagian aja, yaitu bagian saya saat divonis kanker, lalu proses pengobatan, lalu sembuh. Memang tidak gampang ya awalnya tuh. Saat saya divonis kanker itu, ngomong jujur di otak saya tuh, saya pribadi nggak pernah dengar namanya kanker nasofaring. Sampai umur 53 tahun, 55 tahun. Saya nggak pernah dengar. Di dalam kamus itu nggak pernah namanya kanker nasofaring. Yang ada tuh kanker paru-paru, kanker serviks, kanker prostat. Yang saya pernah dengar. Sampai saya divonis, ini saya nggak percaya. Nggak percaya, saya cek ulang lagi. Ternyata betul-betul saya positif nasofaring. Tentunya tuh saat divonis tuh sebagai manusia, saya pikir ini udah berakhir. Tuhan,
ini udah berakhir saya, udah nggak ada lagi. Yang saya tanyakan pada diri sendiri, selama saya hidup 55 tahun, apa yang telah saya lakukan buat Tuhan? Laporan saya ini, bagaimana saya lapar buat Tuhan kalau saya ketemu Tuhan. Itu kalau saya pikir ulang lagi, lapornya banyak yang kurang. Itu yang saya rasa, yaitu kesimpulannya ketika saya dikasih kesempatan extend lagi umur saya mulai berubah. Mungkin ini ada proses yang harus saya lalui. Di masa-masa saya masih muda, saya banyak buat kesalahan. Saya berubah, saya masih gak sempurna. Tapi satu-satu dari hal kecil aku rubah. Memang kita kena kanker tidak gampang. Prosesnya nggak mudah. Tapi percaya, kalau Tuhan yang sembuhkan, pasti sembuhkan 100%. Ya kan? Saya di sini sekarang bukan saya sembuh total. Saya dari efek yang kalian lihat di video di sana tuh yang hitam begini, itu karena radioterapi. Saya radioterapi 44 kali, tiap hari. Saya kemonya 16 kali. 16 kali kemo, Pak. Setiap kali saya kemo, muntah. Ini tempat tidur, belakang kamar mandi. Saya mau ke belakangnya, saya pegang. Masuk ke kamar mandi, saya merasa mau jatuh. Kamar mandi langsung lagi ke ranjang. Itu prosesnya 4-5 hari, saya mulai agak baik dikit dari kemo. Tapi ini kan jaraknya 1 minggu. Saya harus masuk lagi, kemo lagi. Ini berulang-ulang terus, sampai 16 kali sekali. Sampai hari ini saya dinyatakan udah bersih. Saya punya lidah, sarafnya itu udah, air liurnya itu udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saat di radioterapi pakai orang buat lampu itu, saraf saya ini udah mati. Jadi ketika saya lagi makan sekarang, saya harus dibantu oleh air putih. Kenapa? Dia nggak ada pendorongnya. Nggak ada pendorong masuk ke dalam mulut saya. Makan satu suap, air masuk. Makan satu suap, kalau enggak saya makan makanan yang berkuah. Tapi tetap saya percaya, kalau Tuhan yang sembuhkan, pasti Tuhan sembuhkan 100%. Amin. Amin ya. Jadi itu proses pengobatan saya. Kalau masa proses pengobatan, iya harus kita, satu-satu yang kita harapin cuma Tuhan. Orang bisa cuma, contohnya kalau kita bilang kita jatuh dari tangga, jatuh dari lantai 1. Oh ya, kau jatuh ya dari lantai 1 ya. Itu aja. Tapi kalau yang saya lalui, saya tahu tidak gampang. Saya sampai makan, saya walaupun pakai BPJS di MSCC, di Siloam Semanggi. Pak, Bapak gak bisa makan kan? Bubur, Bapak bisa nggak? Nggak bisa juga. Sakit di sini kerongkongan saya. Pak, kita blender semua ya, kayak bayi. Kita blender semua. Jadi makanan saya itu cuma berupa kayak makanan bayi. Bubur semuanya, sayur pun semua dicairkan dengan nelan. Dokter onkologi saya bilang, Pak, kamu kalau nggak paksa makan, tubuh kalau nggak masuk makanan, kamu gak lama lagi kamu akan dikasih makanan lewat sini. Kalau tubuh kamu makin lama makin lemah, sorry, itu kamu tidak akan bertahan lama. Ketika saya lihat anak saya masih kecil, masih butuh banyak
Cendelan. Saya pikir orang, anak saya, pikir istri saya, cendelan. Pokoknya makanan harus masuk, cendelan tanpa ada rasa. Karena saat di COVID, kalau kita kena nasofaring itu di radioterapi, itu kayak kita tuh kena COVID. Makan tuh gak ada rasa, gak ada asin, gak ada manis, semuanya gak ada. Oke, gak ada rasa sama sekali. Nah itu pun saya udah mulai bersyukur ya. Karena saya pikir, saya di rumah sakit itu saya setiap hari cuma nonton TikTok, orang lagi review makanan. Di TikTok di Congko, dimanapun aku lihat review makanan enak-enak. Saya cuma lihat dia makan, memancing nafsu makan saya, ya kan. Tapi saya nggak bisa makan. Saya pikir lagi, orang kalau makan warteg, walaupun harganya 5.000, 10.000, dia bisa nikmati rasa asinnya, enaknya, itu harus sudah bersyukur. Jadi kalau setiap kali sekarang saya bermakan ataupun bangun pagi, saya masih dikasih Tuhan napas, dikasih bisa dapat makan. Saya gini, Tuhan terima kasih Engkau berikan ke saya. Saya pernah kehilangan itu. Itu yang pernah saya hilangin. Saya nggak pernah rasakan makanannya enak sedikit pun karena nggak ada rasa. Saya bisa bernapas, Tuhan yang kasih. Itu yang saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Itu masa pengobatan saya Pak. Jadi tidak gampang. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya dinyatakan sembuh. Tapi satu hal yang saya ingat ketika saya dalam masa proses pengobatan itu, kita nggak ada jalan. Istri saya tempelin satu firman Tuhan di tembok, di tempat tidur saya. Yeremia 17 ayat 14, saya masih ingat. Tuhan sembuhkan aku, maka aku akan sembuh. Tuhan selamatkan aku, maka aku akan selamat. Karena Engkaulah kepujianku. Itu tiap hari aku baca. Karena nggak jujur, nggak ada lagi manusia bisa nolong kamu. Ada yang bilang kasihan. Kasihan ya, kasihan di mulut. Ada orang yang kasihan, dia punya hati. Itu saya lihat semua. Saya merasakan dunia ini masih banyak manusia yang punya hati. Terima kasih, saya terima kasih termasuk CK7, termasuk orang di sekeliling saya yang hadir di tengah-tengah kami yang kepalanya udah terendam di dalam air. Terima kasih sampai hari ini. Saya selalu doakan mereka dalam keadaan sakit-sakit. Dan saya percaya teman-teman, kalau kena kanker, gak usah khawatir. Kita diproses. Percayalah, kalau Tuhan sembuhkan, pasti 100% sembuh. Amin. Begitulah kesaksian saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya percaya kita pasti disembuhkan. Kita hanya lihat satu proses. Tuhan kadang mau kita tuh sadar bahwa banyak hal kita berbuat tuh masih tidak berkenan di hati Dia. Tapi selama kita berserah diri pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, kalau Tuhan memang mau saya lewatin proses ini, saya siap terima. Tapi memang waktunya Tuhan mau panggil saya juga siap juga. Jadi, oke, begitu aja Bapak-Bapak ya. Semoga terima kasih juga pada CK7. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Terima kasih Bapak Wincen, Ibu Yulia, sangat menguatkan setiap kita. Kita percaya apapun bahkan di dalam lembah kekelaman pun ada Tuhan bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Terima
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, sama-sama dengan iman nyatakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, lagu ini tercipta di tahun 90 awal. Almarhum papa saya menciptakan lagu ini bukan dalam keadaan baik, saudara. Waktu dalam perjalanan menuju Tasikmalaya, waktu itu terjadi sebuah kerusuhan besar di Tasikmalaya, saudara. Dan saat itu terjadi pembakaran besar-besaran terhadap gereja. Dan waktu itu salah satu cabang kita dari Rayon 2 yang ada di sana juga terancam akan terbakar. Dalam perjalanan almarhum papa lihat dan lagu ini muncul. Jadi lagu ini muncul bukan dalam keadaan baik, saudara. Tapi dalam keadaan memang keadaan gak baik. Dan bahkan kalau saudara search di Google, saudara akan temukan bahwa kejadian pembakaran di Tasikmalaya itu kejadian besar yang sampai tercatat di dalam koran-koran besar waktu itu. Nah saudara, saya nggak tahu keadaan saudara dalam keadaan apa. Tapi saya percaya, kita semua menunggu jawaban. Kita semua menanti-nantikan Tuhan, kapan Tuhan tolong. Tapi biarlah hari ini kita rubah. Bukan lagi kita cuma menanti-nantikan Tuhan dengan ketidakpastian. Tapi kita mengubah mulut kita penuh dengan pujian. Waktu pujian dinaikkan, waktu penyembahan dinaikkan. Tanpa sadar, keadaanmu mulai berubah. Amin. Angkat lagi lagu ini. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan.
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Angkat imanmu, katakan Yesus memegangku dengan tanganmu Tuhan. Engkau yang mampu memberi kemenangan setiap kali. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi setiap kami. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya firman-Mu adalah sumber kehidupan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Sekalipun realita kami tidak baik, tapi kami percaya ada sesuatu yang di atas realita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan, hidup bukan dari realita yang kami hadapi, tapi dari kebenaran yang kami akan hidupi. Kami berdoa Tuhan biar pengurapan-Mu turun di tengah-tengah setiap kami. Pengurapan-Mu yang akan mengajar kami. Pengurapan-Mu yang memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan waktu firman-Mu dilepaskan, kuasa, otoritas Tuhan dicurahkan di tengah-tengah setiap kami. Sehingga setiap kami yang sakit kami boleh terima kesembuhan. Yang lemah kami boleh mendapat kekuatan. Amen. Yang susah kami mendapat penghiburan. Amen. Yang putus asa kami punya pengharapan. Amen. Yang jalan buntu terbuka jalan-jalan yang baru. Amen. Semua karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Silakan duduk, jemaat dikasih oleh Tuhan, boleh senyumin kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik, katakan kamu orang yang sangat diberkati Tuhan. Baik saudara, saya sambil main keyboard, oke? Boleh ya? Kita santai ya, saya pengen kita banyak worship. Karena saya percaya yang menyembuhkan, yang memberikan jawaban itu bukan hebatnya seorang pengkhotbah saudara ya. Tapi karena kuasa Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Saya sambil prepare sebentar saudara ya. Oke, berapa banyak di antara saudara yang pernah lihat saya sebelumnya di media sosial mungkin atau di mana? Ada? Oh oke, satu. Oke, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah undang saya di tempat ini. Satu kehormatan, satu sukacita buat saya. Saudara, kita hari ini mau belajar firman Tuhan, tapi kita mau sambil worship, amin. Yang siap boleh katakan yes. Oke. Saya sambil cek sound dulu saudara ya. Kita nyanyi yuk. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat
kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Oke saudara, hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Powerful Prayer. Oke, siapa yang sini rajin berdoa boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Rajin berdoa. Ada yang gak rajin berdoa? Kan kita doa makan minimal ya Bapak Ibu. Pagi, siang, malam saudara ya. Saya gak apa-apa ya gak kenalan ya, karena waktu saya terbatas, saya pengen banyak bahas langsung kepada topik firman Tuhan. Oke saudara? Saya mau kenalan sama saya, nanti pulangnya boleh kenalan sama saya saudara ya. Baik, kita mau belajar tentang the powerful prayer. Saudara, saya punya latar belakang adalah seorang yang pernah terkena penyakit autoimun saudara ya. Dan dokter vonis gak bisa sembuh karena sudah masuk ke dalam penyakit yang namanya Crohn atau radang usus besar. Dan nanti mungkin satu kali saya mungkin akan bawa foto-foto bagaimana sudah tidak mungkin lah mengalami kesembuhan karena ada dua masalah di dalam perut saya. Yang satu adalah seperti sariawan karena itu yang disebut dengan radang usus besarnya, Crohn. Tapi yang satunya lagi adalah satu bagian di usus besar saya itu memang alami cacat karena ada ratusan polip kecil-kecil dan tidak bisa dibakar. Jadi dokter sudah langsung mendiagnosa ya memang usus saya memang punya cacat bawaan lahir, saudara begitu ya. Dalam keadaan seperti itu justru saya mengerti betul, belajar banyak tentang yang namanya the powerful prayer ini. Saya sudah jadi Kristen waktu itu, saya sudah jadi pendeta waktu itu. Saudara, saya jadi pendeta udah dari tahun 2011 saudara ya. Saya pelayanan dari tahun 99 dari masih muda. Dan saya adalah pemain keyboard di gereja dari tahun 99. Jadi saya berpikir bahwa harusnya sih hidup saya baik-baik aja. Udah pelayanan, menyerahkan hidup sepenuh waktu buat Tuhan, kurang apa lagi begitu ya. Karena kalau orang belum hidupnya sungguh-sungguh, hidupnya gak benar, hidupnya beragajulan, terus udah gitu kena sakit penyakit, langsung kan penuh pertobatan begitu ya. Waduh Tuhan tolong, ampun dan sebagainya begitu kan. Lalu kesembuhan terjadi. Nah masalahnya saya waktu itu sudah menyerahkan seluruh hidup saya buat Tuhan. Sudah jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan mau apa lagi? Nah dalam keadaan seperti itu saya belajar dari kisah ini saudara tentang doa yang berkuasa. Saudara kita lihat kisahnya, saudara kita mau belajar dari sebuah kisah bernama Raja Asa. Saudara pernah dengar Raja Asa? Kita belajar sedikit ya, oke. Kisah dari seorang Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja yang berani melakukan perombakan total dalam rumah Tuhan. Dalam pemerintahan kerajaannya. Dia membakar tempat-tempat yang berhala begitu. Dia menghancurkan tiang-tiang berhala, dia menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala. Dia berdiri untuk Tuhan. Jadi ini raja yang sangat luar biasa, berani melakukan perubahan. Tapi ternyata dalam kehidupan yang sudah benar, sudah baik, sudah luar biasa, gak mulus. Ada masalah saudara. Masalahnya apa? Yuk lihat 2 Tawarik 14 ayat 9-13.
Saya udah kasih PowerPoint saya, betul ya? Sudah belum? Ada PowerPoint saya? 2 tawarik? Ada nggak ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa ditampilkan saja 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai 13. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Berapa saudara? Banyak sedikit? Nggak kebayang saudara 1.000.000 orang kayak gimana ya. Dan 300 kereta. Jadi 1.300.000. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Oh, saya suka banget ayat ini. Saudara baca sekali lagi sama-sama dengan saya ya. 3, 2, 1. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang dapat sesuatu enggak? Siapa yang di sini yang jadi pihak yang lemah, lambaikan tangan? Wah, ada banyak pihak yang kuat berarti ya. Seringkali kan kita mengerti bahwa orang yang menindas kita atau keadaan yang membuat kita akhirnya dalam keadaan takut, hilang pengharapan. Karena kita menjadi pihak yang lemah, betul ya? Betul enggak? Keadaan sakit penyakit lebih kuat, kita jadi lemah, begitu kan? Atau apalagi perkataan orang melemahkan kita pihak yang lemah, betul? Berarti tanpa disadar kita ini pihak yang lemah, saudara. Tapi di sini dikatakan, Asa bilang gini, ya Tuhan, selain daripada Engkau, selain daripada Tuhan, gak ada yang dapat menolong yang lemah. Amin, kita yang lemah terhadap yang kuat, siapapun itu yang kuat. Apakah ada orang kuat yang sedang menekan engkau, menahan promosimu, menahan supaya engkau tidak naik gaji, menahan supaya engkau tidak bisa berkembang, siapapun itu. Atau mungkin yang kuat itu adalah orang yang memang gak suka sama engkau. Mencari-cari terus kesalahanmu. Atau yang kuat itu apa? Sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuh kita. Yang kuat. Di sini dikatakan sama Asa apa? Gak ada selain Tuhan yang dapat menolong. Amin. Nah, terusin ya, ayat 9 sampai 13. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadaMu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Perhatiin ya, bukan melawan aku, melawan Engkau. Dan Tuhan, nah ini bagus banget. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia. Siapa yang memukul kalah? Bukan Asa, bukan pasukannya, bukan kekuatannya, bukan kudanya, bukan rekan-rekannya dari negara lain. Bukan saudara. Tapi Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Nah ini saudara. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudara tahu nggak berapa pasukan Asa melawan 1.300.000 itu? Asa hanya punya 600.000 saja. Musuhnya 1.300.000, setengahnya sudah. Kurang dari setengahnya bahkan. Mungkin menang? Gak mungkin, udah gak masuk di akal, gak masuk logika. Bagaimana bisa perang sedangkan kekuatan musuh 2 kali lipat? Bagaimana kita bisa menang sedangkan bisnis orang modalnya 2 kali lipat? Modal kita terbatas. Bagaimana kita bisa menang melawan seseorang yang sangat powerful dan kita gak bisa apa-apa? Saudara, waktu Asa melakukan 3 tindakan ini 3 tindakan yang kita akan belajar. Berseru, bersandar, meninggikan nama Tuhan. Saudara kalau baca firman, kalau saudara mau lihat kata kunci dari apa yang saudara baca, apa yang saudara bisa dapat, saudara perhatikan kata kerjanya. Ya, saudara garis bawahi, saudara kasih highlight, itu biasa kuncinya di situ. Nah kali ini kuncinya jelas, kunci kemenangan Raja Asa adalah 3. Dia berseru sama Tuhan, tadi kita baca ya. Yang kedua dia bersandar sama Tuhan. Dan yang ketiga dia meninggikan nama
Tuhan. Nah 3 hal ini aja kita mau belajar secara sederhana. Yang pertama kita belajar di ayat yang ke-11, Asa berseru kepada Tuhan. Tapi di ayat ke-11 ini dalam terjemahan Inggris, King James Version dikatakan Asa cried unto the Lord his God. Nah dalam bahasa aslinya kata Asa berseru, siapa yang suka berseru sama Tuhan? Tuhan tolong, siapa suka berseru ya? Oh saya suka saudara ya. Duh saya pusing banget hari ini saya harus gimana. Tuhan tolong, hari ini saya harus meeting sama senior-senior yang lebih pintar. Saya harus gimana, saya perlu hikmat Tuhan. Tuhan tolong gitu kan ya. Dalam segala hal kita perlu Tuhan, amin. Amin. Belum pada bangun saudara sepertinya ya. Masih pada ketinggalan rohnya di rumah saudara. Sudah sarapan? Belum sarapan? Nanti pulang kita makan masing-masing saudara ya. Oke saudara, kita yang pertama belajar adalah dia berseru. Tapi kata berseru di sini bahasa aslinya bagus banget. Dibilang gini, Asa berseru dengan sebuah pengertian. Satu kali, saya pertama kali bawa anak saya usia waktu itu masih 3-4 tahun begitu. Yang laki-laki. Usia anak perempuan saya yang besar ada 2 itu udah 10 tahun. Sekarang, waktu itu anak saya yang kecil, sekarang yang kecil udah mau 6 tahun. Nah waktu itu sekitar 2 tahun lalu saya bawa dia naik kereta api, saudara ya. Karena belum pernah naik kereta api saya bawa mbaknya juga gitu. Nah terus dia bilang pengen ke toilet, pengen buang air kecil. Jadi dia sama mbaknya ke toilet, tapi kok lama dia gak balik-balik saudara. Jadi saya mulailah ngecek, namanya ayah ya saya ngecek ke toilet saudara gitu ya. Dari toilet tuh saya dengar, kok ada suara anak kecil lagi bilang begini, tolong gitu saudara ya. Ini kayak suara anak saya nih. Wah anak saya nih kayaknya bener nih. Saya deketin, wih bener anak saya. Kekunci di dalam toilet saudara gitu ya. Mbaknya juga gak bisa buka gitu, gudak gitu ya. Waduh kekunci nih mah. Wah, saya panggil kan, saya panggil pegawainya gitu ya. Pak tolong pak ini ada anak saya kekunci di toilet. Nah singkat cerita terbuka. Nah saudara, tiba-tiba saya mengerti ilustrasi ini gini. Anak saya waktu dia berseru, tolong. Apakah dia tahu, apakah dia punya pengertian bahwa pasti bapaknya tolong? Enggak, dia karena panik aja, dia minta tolong. Berikut mbak-mbaknya ikut minta tolong, kenapa? Panik. Terkunci, kunci tidak bisa dibuka. Berapa banyak di antara kita karena panik. Kita gak ngerti, kita lagi berseru sama Tuhan, kita cuma bilang Tuhan tolong. Gak salah. Tapi kita mau belajar lebih dalam hari ini. Waktu kita berseru sama Tuhan, kita nih harus punya pengertian. Pengertiannya apa? Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti menolong setiap kita. Itu beda saudara. Kalau mau kasih tepuk tangan jangan kagok saudara. Saudara, kita perlu ngerti siang hari ini. Siapapun di antara kita yang berseru sama Tuhan, sering kita mikir gini, layak gak ya gue minta tolong sama Tuhan? Gue hidup banyak dosa loh. Layak gak ya gue minta tolong sama Tuhan? Gue ini orang gak benar. Saudara dengar. Mau hidup kita gak benar, segak benar gak benernya. Kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan gak pernah bilang lu di Alkitab, nanti ya tunggu lu hidupnya benar baru gue tolong. Gak ada. Orang yang dosanya luar biasa. Waktu dia berseru di kaki Yesus, Yesus tolong. Saudara gak usah tunggu saudara benar, saudara minta tolong sama Tuhan. Tapi bukan berarti terus hidupnya gak benar saudara ya. Kalau udah tahu salah ya kita benerin. Tapi bukan berarti kita gak layak ditolong Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita. Salah apapun kita di hadapan Tuhan. Waktu kita berseru sama Tuhan, kita perlu punya pengertian bahwa Tuhan pasti mau tolong setiap kita. Amin. Amin. Ya. Ada satu kata lagi bagus di sana, katakan Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya betul ya? Nah saudara, sedangkan kalau kita baca dalam perjanjian lama banyak kali saudara akan temukan. Orang-orang hebat seperti Ishak. Saudara tahu Ishak ya? Anak dari Abraham. Tahu ya? Papa dari Esau. Saya gak perlu jelasin lebih banyak lagi silsilahnya saya kira ya. Nah Ishak, waktu dia berseru sama Tuhan, saudara akan temukan dia bilang gini. Ishak berdoa kepada Allah Bapaknya. Bukan Allahnya. Saudara ada perbedaan signifikan gini. Banyak kali orang-orang dalam perjanjian lama,
Kalau dia nggak yakin sama Tuhan, kalau dia nggak punya pengenalan pribadi akan Tuhan, dia nggak akan berani bilang Tuhan Allahku. Kiranya Allah Bapakku. Salomo, gimana kurang hebat? Saudara tahu Salomo ya, anak dari Daud ya. Hebat banget. Sampai hari ini masih dikatakan raja terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Kurang hebat gimana? Tapi Salomo suka berdoa bilang begini, awal-awal. Kiranya Allah yang menyertai ayahku Daud. Dia gak berani bilang kiranya Allahku. Kenapa? Karena at that moment, di momen itu, mereka orang-orang ini belum punya pengenalan pribadi sama Tuhan. Tapi Asa, dia berani loh bilang begini. Dia berseru kepada Allahnya. Artinya dari kalimat itu kita mengerti. Asa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai dia begitu yakin bahwa dia berseru kepada Allah miliknya. Berapa banyak di antara kita yang sering dengar kesaksian orang. Dan kita percaya sama kesaksian orang, tapi kita sendiri belum punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Hari ini kita akan belajar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Sekalipun saudara datang bukan dalam keadaan sakit, mungkin keluargamu yang sakit. Saudara, hari ini kita mau belajar. Waktu kita mengubah cara kita berdoa, kita akan temukan tangan kita akan menjadi tangan Tuhan untuk melakukan tanda mujizat. Amin. Amin. Pak, saya yakin Bapak disembuhkan, Bapak akan menjadi alat kesembuhan Tuhan. Kasih tepuk tangan, jangan kagok saudara buat Tuhan. Oke, saudara bisa ikuti saya sampai di sini. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini. Apa yang sering menjadi penghalang doa? Kita berseru sama Tuhan. Apa yang sering menjadi penghalang doa? Saudara, Alkitab mencatat ada dua hal kita mau belajar. Seringkali ini dua menjadi penghalang doa kita. Ya. Yang pertama, doa itu bisa terhalang karena dosa. Sama-sama dengan saya katakan dosa. Tapi bukan berarti kita jadi diintimidasi terus sama dosa. Enggak loh ya saudara ya. Tapi ini firman, ini benar. Enggak semua sakit penyakit, masalah datang karena dosa. Tidak semua. Jangan dipukul rata. Tapi ada yang terjadi karena dosa. Makanya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan beberapa orang, Yesus bilang begini. Mulai sekarang kamu sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi itu ada. Tapi enggak selalu ya. Kepada siapa yang lain enggak gitu ya. Ada beberapa orang yang seperti itu, tapi tidak semua. Jadi jangan selalu disangkut pautkan masalah yang kau sedang alami adalah karena dosa. Enggak juga gitu ya. Tapi enggak ada salahnya kita introspeksi diri. Kalau memang toh karena dosa, ya kita beresin, sederhana. Amin. Nah kita lihat doa yang pertama bisa terhalang karena dosa. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara, kalau kita lihat konteks Yeremia 5 ayat 25, itu lihat ayat sebelumnya. Yang baik terhalang itu apa? Hasil panen. Artinya dosa bisa menghalangi berkat finansial. Alkitabiah. Makanya beres-beres, saudara kalau punya ganjalan sama orang, beresin. Jangan disimpan. Saudara punya kesel sama orang, beresin. Jangan disimpan. Beres Pak, saya udah beres, gali lebih dalam. Bener udah beres. Apa cuman lupa? Terkadang karena lupa gak ketemu sama itu orang, kita jadi seolah-olah udah ngampunin. Tapi begitu ketemu lagi, enak gue lihat mukanya. Lah, berarti gak kemana-mana itu di situ. Halo? Gak ada di sini saudara, ini di Antartika belok ke kiri saudara ya. Di sini gak ada. Kesalahanmu menghalangi yang baik. Nah yang kedua saudara, oke lah yang ke satu kita tahu, kita beres-beres. Nah yang kedua ini sesuatu yang mind blowing. Saudara dengan saya katakan mind blowing. Mind, pikiran, blow, meledak, bikin pikiran meledak begitu ya. Coba kita lihat apa yang bikin meledak. Ternyata doa bisa terhalang karena ganjelan. Ya kan tadi dosa, iya tapi ini ganjelan, apa bedanya? Gini saudara ya, Matius 5, 21-26. Matius 5, 21 sampai 26. Oke. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan, ini nih saudara ya. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Dan engkau teringat, saudara pelan-pelan dengerin ya. Dan engkau teringat, kita ingat. Akan sesuatu yang ada di hati saudaramu. Pak boleh minta tolong ke depan Pak, siapa namanya tadi lupa. Pak Jeffrey, Pak boleh bantu saya sebentar. Supaya saudara mengerti konsep ini. Pak, ceritanya kita konflik. Ya, boleh ya beradu pandangan, beda pandangan biasa ya. Terus konflik, Bapak kesel sama saya juga kesel sama Bapak. Nah Alkitab bilang gini, jika engkau mau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ibadah misalkan ya, hati kita mau persembahkan buat Tuhan. Engkau teringat bahwa saudaramu, bukan kamu. Nah waktu konflik, akhirnya kita berpisah, saya punya ganjelan, pasti Pak Jeffrey punya ganjelan, ya betul ya Pak? Nah waktu saya mau ibadah, tiba-tiba ayat ini muncul. Kalau kamu punya ganjelan terhadap, bukan, kalau Pak Jeffrey punya ganjelan sama kamu, begitu ya ayatnya. Kita baca lagi sekali lagi ya. Coba ya. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat. Saya teringat. Akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu Pak Jeffrey. Bukan di hati saya. Oke. Saya ingat kemarin baru cekcok nih sama Pak Jeffrey. Tapi saya sih udah beres. Saya udah minta ampun sama Tuhan. Tuhan saya udah beresin kesal saya. Saya udah ampuni Pak Jeffrey. Oke. Saya udah beres. Tapi saya tahu Pak Jeffrey belum beres. Ganjel? Sebetulnya itu kan urusan Pak Jeffrey Pak. Iya, tapi Alkitab bilang enggak. Ini urusan kita. Coba terusin lagi ya. Di ayat 23. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat, ini versi terjemahan baru 2. Dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau. Wah kemarin gara-gara cekcok Pak Jeffrey ini kayaknya sakit hati sama saya. Saya udah beres loh. Saya udah minta ampun. Tadi kan pertama dosa menghalangi, saya beres. Tapi sekarang saya ingat Pak Jeffrey ini ada ganjelan sama saya. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Pergi berdamai sama lawan, sama sahabat. Berdamai dulu dengan saudaramu. Saudara perhatikan, saudaramu. Dan tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai dengan saudaramu. Lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Saya berdamai, Pak Jeffrey sorry ya kemarin Pak Jeffrey ada ganjelan sama saya minta maaf. Selesai? Beres? Beres. Oke, silakan duduk Pak Jeffrey. Nah, itu kalau beres. Oke, tapi kalau nggak beres, Alkitab belum selesai. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Nanti dulu, barusan saudara loh. Pak Jeffrey ini saudara tadi jelas. Beresin sama saudara. Tapi sekarang karena nggak diberesin, status berubah. Dari saudara menjadi lawan. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Artinya ini kan pasti masih sama-sama pelayanan bareng sama Pak Jeffrey. Ya, masih suka ketemu di gereja, shalom. Ini masih jalan bareng. Tapi status sudah bukan saudara seiman. Status sudah jadi apa? Lawan. Kenapa? Gak beres. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan kau pada pembantunya. Kok jadi gini sih? Yang punya ganjelannya Pak Jeffrey. Saya mah udah beres. Sekarang Pak Jeffrey jadi lawan saya. Ini Alkitab yang catat. Tapi bukan cuma itu. Cepat berdamai, kenapa? Kalau nggak nanti Pak Jeffrey akan menyerahkan engkau kepada hakim. Hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya. Engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kok jadi saya yang di penjara? Saya udah beres. Saya cuma tahu Pak Jeffrey punya ganjelan. Tapi Alkitab, you nggak beresin, you masuk penjara. Saya percaya ini bukan penjara dalam literatur penjara, saudara. Tapi hati kita terpenjara. Roh kita terpenjara. Kita nggak bisa bebas. Kita nggak bisa lagi melayani Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Tiap lihat Pak Jeffrey, itu pasti Pak Jeffrey ada ganjelan sama saya. Saya nggak enak. Lihat, bagaimana terus ganjelan ini bisa berakibat fatal. Bukan cuman itu, saudara ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari penjara sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Lah, sekarang udah bukan cuma di penjara, punya hutang. Saudara hati-hati. Saya nggak tahu saudara punya ganjelan sama siapa. Tapi kalau saudara punya ganjelan sama siapa? Pertama, beresin hati kita. Kedua, datengin orangnya. Beres-beres sama orang itu. Satu kali, saudara ya, saya pernah telepon.
cekcok di telepon karena beda pandangan. Normal. Nah singkat cerita ada beda pandangan, saya belum ngomong jelas, belum selesai sama dia ditutup teleponnya. Saudara pernah nggak ngomong sama orang lagi kesel sama lawan bicara ditutup teleponnya? Pernah? Muka-mukanya nggak pernah ya, satu ya pernah ya. Itu enak nggak di telepon, lagi teleponnya? Nggak enak ya, kenapa? Ih gue belum beres ngomong tahu. Ya ditutup gitu kan, kesel nggak? Kesel ya? Nah Alkitab kan ngejar gini, beres-beres lu. Dosa itu ntar, oke kita beresin Tuhan ampun. Kesel sama dia habis apa? Ngomong belum beres dia tutup gitu ya, oke? Tapi kan kita juga tahu dia punya ganjalan sama kita. Makanya dia tutup teleponnya, betul gak? Ini sering kali kita gak beresin. Nah waktu itu karena tahu ayat ini, saya beresin. Saya udah beres-beres, saya telepon lagi besoknya gitu ya. Bro, sorry ya kemarin, aduh jadi gak enak. Maaf ya kalau saya kata-katanya gak nyaman, bikin bro sakit hati. Saudara, gini ya, kadang respon orang tuh gak ketebak, saudara. Saya berharap, dengan saya minta maaf begitu, dia bilang begini, saya berharap, ini normalnya, menurut pikiran saya. Ya gak apa-apa bro, udah saya juga kemarin hilaf. Udahlah gak apa-apa, jangan dianggap, jangan dimasukin hati. Pengennya begitu, benar gak? Benar gak? Setuju? Nah, tahu gak apa yang terjadi dalam kasus saya? Dia bilang begini, oh gitu, baguslah kalau lu sadar lu salah. Yang nutup telepon kan lu. Kenapa jadi gua yang salah? Saudara kita gak bisa mengharapkan respon orang seperti apa yang kita mau. Waktu kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, akan selalu ada respon yang tidak nyaman. That's fine. Normal. Amin. Jangan dimasukin hati lagi. Nanti ngulang lagi. Minta ampun lagi. Beberes lagi. Gak selesai-selesai saudara kalau begitu. Amin. Kita mau beres-beres, amin. Nanti pulang, kira-kira ada ganjalan sama siapa di ruangan ini, beres-beres ya. Supaya keluar kita jadi orang-orang yang merdeka. Amin. Ya kita belajar secara cepat. Nah ini ya, doa bisa punya kuasa, tadi udah jelas ya, kita beres-beres. Oke, bagaimana sekarang doa menjadi punya kuasa? Alkitab mengajar ada 4 doa yang benar. Yang pertama adalah doa yang lahir dari iman, dengan saya katakan iman. Yakobus 5:15, doa lahir dari iman menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya diampuni. Saudara, apa doa yang lahir dari iman? Iman adalah Kristus. Saudara tangkap aja, saya akan jelaskan. Maksudnya apa? Galatia 2 ayat 25, Galatia 3 ayat 25 dia bilang begini. Sekarang iman telah datang. Maka dari itu kamu tidak lagi hidup di bawah pengawasan penuntun. Nah berarti di sini sekarang iman itu telah datang. Iman ini bukan objek tapi subjek. Setuju? Sekarang Pak Jeffrey telah datang. Pak Jeffrey ini berarti adalah pribadi, betul nggak? Sekarang iman telah datang, berarti iman itu pribadi. Siapa iman itu? Siapa iman itu? Siapa? Kok nggak yakin? Siapa iman itu? Yesus Kristus, kenapa? Saudara akan tidak pernah bisa menemukan kata iman di dalam perjanjian lama. Coba aja search. Iman baru muncul di perjanjian baru. Iman diambil dari kata pistis. Artinya apa? Segala pengharapan yang belum terjadi, tapi ujungnya adalah kepentingan Kristus, bukan kepentinganku. Jadi kalau saudara berkata, oh saya beriman, tahun depan saya dipulihkan dari bisnis saya punya rumah pribadi, saya punya mobil pribadi, saya punya apa lagi? Saya punya deposito pribadi. Coba tanya lagi, buat apa itu semua? Saya lelah Pak, diinjak-injak sama keluarga saya dibilang miskin Pak. Loh kalau gitu itu bukan iman, itu ingin. Karena ujungnya untukku, bukan untuk Kristus. Kalau gitu Pak gak boleh dong berdoa pengen beriman diberkati, boleh. Tapi ujungnya harus untuk Kristus. Jadi kalau ditanya, kenapa sih harus sampai diberkati? Kenapa pengen punya rumah pribadi? Iya Pak, supaya saya bisa buktikan sama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memberkati. Itu kepentingan Kristus, jadi kesaksian yang hidup, itu iman. Tapi kalau untuk kepentinganku supaya aku gak diinjak orang, itu ingin. Sedangkan Alkitab berkata setiap orang yang ingin kaya akan jatuh di dalam pencobaan. Amin. Yes, terusin. Yang kedua, waktu berdoa kita harus belajar percaya sudah. Sama-sama dengan saya katakan sudah. Sudah menerimanya.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telah. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Percaya sudah. Makanya rubah doanya sekarang. Tuhan terima kasih aku sudah disembuhkan. Karena karyamu di kayu salib, bilur-bilur darahmu menyembuhkan aku. Sudah disembuhkan. Amin. Kenapa sih pengen disembuhin? Oh saya akan saksikan bahwa Tuhan yang menyembuhkan saya. Doa lahir dari iman, doa percaya sudah menerimanya. Ini doa yang udah benar. Amin. Terusin. Yang ketiga, doa yang berasal dari kebenaran. Dengan saya katakan kebenaran. Nah, Yakobus 5 ayat 16 bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, tadi udah beres ya, mengaku dosa, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Doa orang yang, berarti siapa yang benar? Orangnya, bukan doanya. Doa Bapak kami udah pasti doa benar. Amin. Tapi kalau yang ngedoainnya orang gak benar, hidupnya gak pernah hidup dalam kebenaran, apakah doanya akan berkuasa? Tidak. 7 anak sekewa, tahu cerita itu? Mendoakan orang yang kerasukan. Alkitab mencatat, padahal dia anak imam besar. Mereka semua 7-7-nya digagahi oleh iblis, keluar telanjang, dipermalukan. Kenapa? Karena mereka cuma bilang gini, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, panjang benar. Gak punya pengenalan pribadi sama Tuhan. Dia sendiri tidak hidup di dalam Kristus. Cuman tahu doang. Doanya tidak ada kuasa. Tapi orang-orang di tempat ini, doanya punya kuasa. Kenapa? Karena semua kenal Yesus. Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah saudara, doa yang dari kebenaran, besar kuasanya. Nah makanya ini saudara, ini korelasinya kuat dengan Yeremia yang tadi sering dibaca sama Bapak. Kenapa? Karena doa yang benar itu adalah doa yang memperkatakan kebenaran di atas keadaan. Apakah kebenaran itu? Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau firman Tuhan gak pernah kita baca? Kalau kita gak tahu firman, gimana kita bisa memperkatakan kebenaran? Kita perlu baca firman setiap hari, amin. Amin. Makanya waktu kita doa, jangan cuma Tuhan tolong sembuhkan, enggak, kita akan rubah doa kita. Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Beda enggak? Beda, doanya sama pengen sembuh, tapi yang satu memperkatakan firman. Firman ada kuasanya, amin. Oh saya punya banyak kesaksian soal firman yang penuh dengan kuasa. Satu aja ya. Salah satu jemaat kami di Bandung, karena dia udah usianya kalau nggak salah udah hampir 50 lebih lah ya. Dia ngantar mamahnya yang usia 70 tahun jalan-jalan ke China. Karena gak ada lagi yang mau dorong kursi roda mamahnya, jadi dia terus dorong. Karena dia orangnya energik, dia seorang pesenam ya, dia seorang perempuan. Dia udah punya anak juga. Wah dia bawa sampai tanpa disadari, karena kecapean dorong mamahnya, kakinya nih mengalami pembengkakan. Baru sadar udah pulang ke Bandung, saudara. Di Bandung, dia kan senang senam, saudara. Di sini ada yang senang senam? Aerobik? Gak, jarang ya. Saya senangnya jalan pagi atau senangnya kickboxing, saudara. Enggak ya, senang olahraga, yang senang olahraga. Nah oke. Nah senang olahraga, jadi ini udah pasti sehat gitu kan. Tapi ternyata kok sakit, semenjak olahraga tuh jadi sakit. Dilihat bengkak, ada benjolan. Wah dia doa terus, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong sembuhkan. Gak terjadi apa-apa. Satu kali dia ngerti firman ini, dia dengar firman ini. Dia mulai perkatakan beda, dia bilang, dalam nama Yesus, oleh bilur darah Yesus aku sudah disembuhkan. Wah dia rubah doanya. Satu kali saudara ya. Dia lagi jalan-jalan di Asia Afrika. Di Bandung tuh ada Asia Afrika saudara ya. Yang tempat KTT itu ya. Nah waktu dia lagi jalan-jalan sama temennya gak sengaja. Manggil sambil ngedorong pelan.
Apa kabar? Pelan. Tiba-tiba dia merasa seperti ada yang mendorong kuat sampai dia mau jatuh ke trotoar. Nah waktu dia mau jatuh ke trotoar tiba-tiba kakinya bunyi petak begitu saudara ya. Wah dia kesel sama temennya, kamu tuh kalau bercandaan jangan kasar. Loh enggak ada maksud dia bilang gitu ya. Tapi setelah kejadian itu dia pulang dia rasa-rasa. Kok hilang benjolannya? Kok enak dipakai jalan? Sembuh saudara. Saya percaya temannya ngedorong itu cuma alatnya Tuhan. Tapi yang membuat berubah keadaannya karena doanya dia ubah. Sampai hari ini dia bilang, wah saya akan doanya dirubah sekarang. Gak akan minta-minta. Saya akan mendoakan dengan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Nah yang terakhir ini saudara. Doa memperkatakan firman kenapa bisa gak terjadi? Karena ini kita perlu belajar doa yang terakhir adalah yang sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa saja, benar Pak, apa saja, benar. Tapi kuncinya ini, tinggal di dalam firman. Aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Artinya segala kehendakku memang adalah kehendak yang Tuhan berikan. Kalau kehendaknya adalah untuk satu, memuaskan hawa nafsu, tidak akan terjadi. Mau untuk sombong-sombongan, gak akan terjadi. Tapi kalau karena kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Amin. Makanya kita belajar Tuhan Yesus doa begini kan. Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Saudara untuk ngomong itu gak gampang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ngomong gitu tuh bukan Tuhan Yesus gak tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Kan dia tahu pasti kehendak Bapaknya adalah jalan salib. Saudara mengerti gak? Waktu Yesus ngomong biarlah terjadi kehendakmu, itu bukan ketidaktahuan Yesus. Tapi memang dia tahu ada satu jalan yang sangat sulit yang dia harus lalui. Supaya apa? Dia selaras sama kehendak Tuhan. Saudara, saya sangat mengasihi saudara. Saya tahu saudara tuh sebenarnya udah tahu loh. Ada hal-hal yang Roh Kudus ingin di dalam hatimu. Tapi saudara mungkin berkata, enggak Roh Kudus, saya enggak cocok sama itu. Saya lebih cocoknya yang ini. Nah saudara terus doakan yang ini. Makanya enggak terjadi. Karena saudara sebetulnya di dalam hati sudah tahu yang Roh Kudus mau apa. Nah jangan keraskan hati ya. Kalau mau doanya dijawab, doanya penuh kuasa, jangan keraskan hati. Kalau hari ini Roh Kudus dorong, ampuni. Kalau hari ini Roh Kudus dorong, nabur. Kalau hari ini Roh Kudus dorong apa yang gak sesuai dengan pikiran kita, lakukan, udah gitu aja. Saudara akan lihat mujizat akan terjadi. Karena kehendak Tuhan terjadi, bukan kehendak kita. Amin. Saya gak perpanjang firman karena waktu, yuk kita tutup di dalam doa. Saudara tahu lagu ini gak? Boleh minta dikunci cek? Ku tetap cinta. Tahu lagu ini saudara? Ku tetap cinta. Walau badai datang. Walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia, amin. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu
beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, oh, seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sambil musik memainkan lagu ini, saudara. Waktu saya divonis sakit gak bisa sembuh karena autoimun. Jujur hati hancur. Siapa sih yang gak hancur kalau dibilang kamu sakit gak bisa sembuh, saudara ya. Tapi dalam keadaan seperti itu saya pertama ya normal lah. Kita akan tuntut balas budi sama Tuhan. Saya waktu itu bilang, Tuhan, bukankah dari tahun 99 aku menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan? Tuhan, bukankah dari tahun 2011 menyerahkan pekerjaan, masa depan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Tuhan mau apa lagi? Kurang apa Tuhan? Istri, 3 anak, semua punya Tuhan. Saya udah gak punya apa-apa Tuhan. Semua punya Tuhan. Tuhan mau apa lagi sih? Oh, hancur hati saya, saudara. Dokter bilang begini, Pak, kita terapi ya 6 bulan. Nanti kita lihat progresnya. Pasti membaik. Wah, itu seperti angin segar. Karena ada pengharapan. 2 bulan pertama saya makan obat. Keadaan membaik, saudara. Wah, senang. Saya berpikir, wah, saya akan jadi saksi Tuhan. Saya akan bilang, saya sembuh. Bulan ketiga, keadaan saya memburuk, saudara. Inflamasi saya memburuk. Peradangan saya semakin buruk. Di satu malam saya gak bisa lupa. Mohon maaf, kalau lagi jadi, diare gak berhenti 2 minggu, saudara. Mau dikasih obat apa juga gak bisa, saudara. Wah, tubuh menyusut, hilang 5 kilo dalam waktu 2 minggu. Di satu malam saya lagi itu masih tidur sama kedua anak perempuan saya yang usia 10 tahun. Waktu itu mereka masih usia 5 tahun. Nah, satu anak saya namanya Kathleen belum tidur. Jam 10:30, dia masih gelisah. Saya lihat dia belum tidur, saya bilang, Lin, doain papa yuk. Perut papa sakit. Dia duduk, dia lihat saya. Terus dia bilang gini, Papa, Kathleen aja nih batuk seminggu belum sembuh. Terus dia tidur lagi, saudara. Artinya apa? Udahlah Pak, penyakit sakit perut itu terlalu sulit. Ini batuknya udah doa seminggu gak sembuh. Lucu saudara, karena anak umur 5 tahun. Tapi hati saya menjerit, kenapa? Dari dia kecil, anak-anak saya semua mendengarkan berita Injil dari mulut saya. Dari kecil saya bilang, jangan takut ada Yesus. Dia sakit bilang, jangan takut doa sama Tuhan Yesus. Tapi malam hari itu saya betul-betul terpukul, kenapa? Karena saya gak bisa membuktikan Yesus yang saya beritakan itu hidup. Saya malu. Saya menjerit. Tuhan gak bisa gini. Apakah saya sembuh? Tidak. Bulan demi bulan berjalan. Saya masih harus melayani jemaat Tuhan. Dalam keadaan sakit, saya mendoakan orang sakit. Tudingan, saudara. Iblis nuding, lu gak sembuh, lu doain orang mana sembuh. Mikir. Saya harus jalanin itu semua. Sampai satu titik ini, saudara. Ini mengubah doa saya. Doa yang tadinya menuntut balas budi dari Tuhan, saya ubah. Satu titik saya mengerti, saya gak punya hak untuk menuntut sama Tuhan. Saya ubah doa saya. Ini doa saya, saudara. Tuhan, sekalipun saya harus mati dalam keadaan sakit, gak apa-apa. Asal 2 hal jangan diambil dari hidup saya. 1, saya boleh tetap melayani Tuhan sampai nafas terakhir. 2, saya tidak menyangkal iman saya sama Tuhan sampai nafas terakhir. Dah, that's it. Saya gak minta apa-apa lagi. Saya cuma minta kehendak-Mu terjadi dalam hidupku. Menjalani itu, saudara. Apakah langsung sembuh? Tidak.
Keluarga mendesak, yuk cari second opinion. Apanya second opinion? Ini udah dimasukin kamera ke dalam usus. Ada yang saksi lagi kalau di Bandung itu di luar keluarga boleh nonton. Waktu dilakukan kolonoskopi, masuk kamera ke dalam, keluarga lihat. Istri saya lihat, mama saya lihat di situ. Mau apa lagi? Kalau ini cuma diagnosa karena dicek dari luar, ya udahlah bisa berubah. Ini sudah di dalam diperiksa, mau apa lagi? Keluarga desak, ayo. Nah ini saudara. Sometimes kita harus jalani hal-hal yang gak nyaman buat kita. Untuk proses kesembuhan terjadi, sometimes kita harus jalani yang gak enak buat kita. Yang kita pikir ngapain, useless. Enggak saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada yang useless. Gak ada yang percuma. Jalanin, tabah, kerjakan bagian kita. Perkatakan firman, oh kurang gimana, udah dikatakan terus saudara. Bahasa roh yang banyak kurang gimana. Pandang salib Yesus kurang gimana. Sampai udah bingung mau mandang yang mana lagi nih salib. Gak sembuh-sembuh. Ada hal-hal seperti yang pada akhirnya kita harus jalanin. Gak nyaman, iya. Tapi ya udah jalanin aja. Kita lagi jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita ke lembah, ya kita turun. Tapi Tuhan di situ kok. Ya waktu Tuhan bawa kita ke atas, kita jalan juga. Tuhan ada di situ. Jalanin aja saudara. I know it's not easy for you. Saya tahu banget ini gak gampang buat saudara yang lagi sakit. Saudara dengar orang lain disembuhkan. Saya kapan Tuhan? I can feel that feeling. Saya pernah ada di situ saudara. Pengen banget saksiin Tuhan sudah sembuhkan saya. Gak bisa, apanya saya masih sakit. Nah, saudara singkat cerita saya dibawa ke Singapura. Dilakukan kolonoskopi ulang. Saya udah malas, sejujurnya udah malas. Kenapa? Mau apa sih ngabisin uang? Dilakukan kolonoskopi jam 1 siang, 3:30 saya bangun. Dokter masuk ke ruangan, dia bilang gini, I cannot find anything, it's gone. Saya bilang, apanya yang gone? Setengah sadar saudara. It's gone, dia kasih lihat fotonya, kolonoskopi dia. Alamak, saya bilang, jauh-jauh ke Singapura udah bayar mahal. Nih dokternya bodoh lagi, nggak teliti. Gak ketemu dia, masih gitu dalam hati saya saudara. Kenapa? Lah karena itu ada banget. 2 minggu sebelum saya berangkat ke Singapura, saya periksa lagi, memang inflamasi saya lagi tinggi-tingginya. Jadi gak mungkin dalam 2 minggu saya sembuh. Saya masih mikir, aduh jauh-jauh ke Singapura, udah habis uang. Bodoh lagi nih dokter, gak teliti. Masih begitu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, bukankah kamu minta mujizat? Kenapa kamu gak belajar untuk bersyukur? Dan berani berkata aku sudah sembuh. Wah saya rubah kalimat saya saudara. Saya mulai telepon keluarga saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Hasil belum keluar, masih 2 hari lagi. Baru hasil kolonoskopi. Saya bilang saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. 2 hari saya balik ke dokter. Dokter buka semua hasil. Dia lihat, benar. Inflamasi kamu normal, betul-betul normal. Yang kedua, autoimun kamu negatif kok. Semua yang kita khawatirkan tidak ada. Kamu memang gak ada masalah, kamu sehat. Dia bingung, apalagi saya saudara. Saya yang jalanin. 2 minggu sebelumnya masih tinggi sakit saya. Saudara kalau Tuhan mau sembuhin, orang bilang semudah membalik telapak tangan, bohong. Kalau Tuhan mau sembuhin, semudah mengedipkan mata. Hari ini Tuhan bilang sembuh-sembuh saudara. Balik telapak tangan terlalu susah, kedip mata sembuh. That's it. Cuma waktu kita jalan sama Tuhan itu yang gak nyaman. Tapi jalanin ya, jalanin. Tapi gimana Pak kalau gak sembuh? Gak apa-apa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting kita terus jalan sama Tuhan, that's it. Yang terindah tuh bukan waktu kita disembuhkan, yang terindah tuh waktu kita jalan sama Tuhan. Kesembuhan itu nomor sekian. Orang sakit seperti Lazarus dibangkitkan dari kematian. Akhirnya mati juga saudara. Karena yang paling penting bukan soal saudara disembuhkan. Oh saudara disembuhkan, saya bersyukur dan itu memang kehendak Tuhan. Tapi kalaupun tidak, kita harus berani berkata, it's okay Tuhan. Ini bukan salah Tuhan.
Ini bukan salah siapa-siapa. Aku harus jalanin dengan tabah. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupku. Mau bilang gitu? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yuk. Ambil bagi berdiri yuk kita yuk. Yuk lagi yuk bilang yuk. Ini lagu cinta buat Tuhan. Amin. Yuk kita nyanyi lagi. Dari hati yang terdalam. Berserah sama Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kita sudah belajar cara berdoa yang benar. Kita akan praktek. Tapi hati kita persiapkan. Untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terakhir katakan, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa, hamba-Mu selesai, hamba-Mu jauh dari sempurna, tapi Engkau yang belum selesai, Engkau akan memberikan pertumbuhan rohani buat setiap umat-Mu hari lepas hari. Buat mereka yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan, berikan pengharapan, sebab di dalam Engkau kami akan lihat perubahan. Sebab kehendak-Mu adalah kehendak damai sejahtera, mendatangkan masa depan penuh pengharapan. Biar itu terjadi buat setiap umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Dan mereka mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami belajar banyak sekali hari ini. Dan kami mau percaya lagi. Sekalipun mungkin pengharapan, iman tinggal remah-remah atau mungkin sudah tidak tahu kemana. Tapi kami mau tetap percaya lagi. Sekalipun kami gak bisa lihat jalan-jalan-Mu, kami mau tetap pegang firman dan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat. Terus berikan kekuatan bagi mereka melalui hari-hari yang sulit. Dan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kau Allah yang setia. Sekarang dan selama-lamanya. In the name of Jesus we pray. Say amen, amen, amen. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Stefanus Yordan. Firman Tuhan terus memberkati Bapak dan juga keluarga. Baik saudara, sedikit pengumuman bahwa setelah ibadah bagi saudara yang memerlukan untuk didoakan, saudara bisa ke kursi di belakang. Nanti ada teman-teman dari pendoa yang akan membantu Bapak saudara semua untuk dapat didoakan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya akan pimpin doa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Terlalu banyak kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberikan persembahan terus memberkati. Multimedia kami silakan.
Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah Cancer Ministry pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami merasakan Tuhan begitu baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena pada saat kami mengangkat tangan, menyerahkan setiap permasalahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan turut campur tangan dan bekerja, melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus Yordan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Membawa lawatan Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa mengenal akan Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat-Mu. Tuhan Yesus, terlebih lagi di masa transisi ini Tuhan. Agar Indonesia aman, semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan memberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan memakai hamba-Mu lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Pelayanan hamba-Mu disertai dengan tanda-tanda heran mujizat yang ajaib. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu Tuhan Yesus beserta dengan umat-Mu di tempat ini mengangkat tangan dan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri terima doa berkat, yuk kita sama-sama berdoa untuk jemaat. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang hadir. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Kami adalah orang-orang yang benar karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami dibenarkan karena kasih karunia Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Yang sedang sakit kanker, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang di dalam kesulitan, di dalam keluarga, dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan. Yang mungkin sedang dalam terikat oleh sesuatu, dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus baik dan sangat baik, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tapi Engkau selalu beserta dengan jemaat-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Kau terus perluas Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Termasuk lewat media sosial Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sulit dijangkau oleh firman-Mu Tuhan. Biar lewat media sosial ini Tuhan, mereka boleh mendengar kebenaran Engkau. Boleh mendengar kabar Injil-Mu. Boleh mendengar Tuhan suara Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kami mau serahkan keluarganya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami. Pulanglah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemputi awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.